Halo guys, jumpa lagi kita di Kertapati Channel. Kita ini ada Unilever ya. Kemarin minggu lalu tutup di 3860, naik 1,3%. Nah, untuk candlenya sendiri ini udah break ya dari pola ascending triangle ya guys ya. Udah coba break ini, break up, cuman masih nempel ya. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya nih, setelah dia ini sebenarnya di dua pola ya guys ya. Ini apa namanya, ini asymmetrical ya guys ya, symmetrical triangle juga ya guys ya, sebenarnya di dua pola juga. Nah, ini untuk apa namanya, untuk indikator yang lain ini golden cross ya untuk MACD-nya. Standard CRS ini udah masuk overbought juga. Kalau weekly-nya golden cross ya untuk MACD-nya. Untuk standard CRS-nya ini masih ini ya, sedikit di bawah area overbought ya guys ya. Untuk ke pekan depan, prediksi saya sih dia akan cenderung untuk naik ya, mengikuti pola dari ini ya, symmetrical triangle ini ya guys ya. Jadi cenderung untuk dia akan cenderung untuk naik. Jadi cuman saya pikir sih kenaikannya untuk pekan depan itu masih terbatas ya. Jadi karena udah overbought juga ya, masuk overbought. Jadi kenaikannya terbatas. Ini ya, saya pikir sih untuk pekan depan dia upper line dari symmetrical triangle ini menjadi resistnya ya guys ya. Jadi saya pikir nggak akan break up ya untuk di pekan depan. Tapi trennya sih untuk di pekan depan masih harga akan cenderung untuk mengalami kenaikan lagi dari saat ini. Itu jadi untuk Unilever saya cukup positif ya di pekan depan, masih melanjutkan tren kenaikan ya. Oke, selanjutnya ada ICBP. Dimana untuk ICBP sendiri ini di 10.600 ya, naik 1,6%. Dia udah breakdown ya dari level supportnya di 10.900 ya. Nah, ini untuk ICBP ini dead cross ya, baik MACD maupun RS ya. Sedangkan untuk weekly-nya dead cross semua ya. Jadi saya pikir ini akan cenderung untuk masih akan melemah lagi ya guys ya untuk ICBP ini. Jadi cenderung untuk dia akan konfirmasi untuk melanjutkan penurunannya ya guys ya. Untuk level support terdekat itu di 10.200, cuman saya pikir sih akan di breakdown ya guys ya, level 10.200 ya. Jadi untuk 10.200 ini kemungkinan sih di pekan depan akan coba dites level 10.200 dengan kecenderungan untuk di breakdown lagi ke bawah. Jika berhasil ditembus ke bawah, ini cenderung nanti level support berikutnya di sekitar level ini ya, di 9725 ya guys ya untuk level support berikutnya. Jadi saya pikir sih pekan depan akan coba di breakdown ya untuk ICBP dengan dengan kemarin juga walaupun kemarin candlenya nih hijau ya guys, cuman beberapa hari sebelumnya ini candlenya cukup kuat ya. Jadi ini secara pikir cuman rebound minor ya guys. Jadi kecenderungan masih akan mengalami tekanan lagi ke bawah ya guys ya. Gitu. Jadi saya pikir sih mending saya pikir untuk dulu ya, kalau mau beli ditahan dulu aja. Kalau misalkan dia sampai di level 9750 lah, 9725 boleh masuk ya.
kalau saya guys ya. Kalau level 10200 masih terlalu dekat ya guys untuk masuk, dengan kecenderungan untuk dia masih akan mengalami tekanan lagi ya di pekan depan. Oke, selanjutnya ada Indofood. Dimana Indofood ini 6675 ya, tutup di turun 1,1%. Nah, ini juga dalam pola downtrend channel ya guys ya, kita lihat. Dan juga ini dalam symmetrical triangle juga ya guys ya. Jadi kecenderungannya sih untuk apa namanya, untuk Indofood dalam time frame yang agak panjang ini cenderung untuk masih melemah ya guys ya, untuk harganya ya. Jadi saya pikir ini main jangka pendek aja ya, karena polanya masih lower high lower low. Jadi kita pakai ini aja yang ini dua pola ya, symmetrical sama downtrend. Kita pakai downtrend channel untuk trading ya. Masuk saat dia lower land dari downtrend channel, buy gitu. Begitu dia ada reversal minor langsung jual aja ya guys ya. 2-3% cukup lah ya untuk exit dulu. Begitu seterusnya ya guys ya. Kita masuk di level supportnya aja guys ya. Begitu dia ada pantulan ke atas reversal minor, bisa sell dulu ya. Nah, ini untuk apa namanya, untuk status area juga ini dead cross ya guys ya. MACD juga peluang untuk dead cross ini. Sedangkan untuk weekly-nya ini golden untuk status area-nya, MACD-nya dead ya guys ya. Jadi kecenderungan melemah masih cukup kuat ya guys ya untuk di pekan depan lagi ya. Gitu. Jadi kalau masuk di level ini ya, supportnya aja ya, dari lower line, dari downtrend channel, atau nanti ditunggu dulu di lower line dari symmetrical triangle ya guys ya. Ini lebih aman lagi ya. Ini kalau symmetrical triangle ini ya kisaran inilah ya, 6.500 ya guys ya, 6550 ya. 6500 lah gitu kan ya, 6550 6500 boleh masuk. Cuma nanti kita lihat ini ya, indikator yang lain dulu ya, apakah masih cukup kuat untuk mengalami tekanan ya gitu. Jadi saya pikir entry ya lumayan bagus itu di level 6550 atau 6500 itu cukup bagus ya gitu. Oke, saya pikir setelah misalkan dia menyentuh level 500 6550 ini dia akan ada reversal ya guys ya, reversal ke atas gitu. Oke, kita ambil di sininya ya, 6550 ini.